Halo gengs, balik lagi di channel Kriminaloid. Jadi kali ini kita akan membuat konten tentang creepy alias Kriminaloid Speak. Jadi video kita kali ini kita akan bahas tentang Bucin. Bukan video klarifikasi ya? Oh enggak. Oh, enggak. Enggak ada klarifikasi kesusian langsung Iya. aja. Apa yang lo maknai tentang bucin? Bucin, budak cinta. Budak cinta lo bucin nggak? Nah dulu. Look at this dude. Aduh. Oke. Dulu sempet bucin. Dulu sempat bucin. Lu nanya gue dong. Lu bucin nggak? Ya, lu bucin. Nggak bucin juga. Iya, ya bucin itu mungkin teman-teman udah tahu ya istilah dari budak cinta. Iya, bener banget. Nah, apa yang mau kita bahas dari bucin ini adalah kilas balik kasus-kasus ya. Beberapa kejadian sih Benar, dalam benar. kurun waktu 2020 tentang percintaan. Dari bucin akhirnya jadi kriminal Oke, gitu. bisa dibilang jadi bucin ini bisa membawa petaka, Betul. bisa enggak juga. Jadi nanti kita bisa pilih tuh jadi jomblo, jadi punya pacar tapi bucin. Oke. Tuh. Gimana? Sobat gengs di rumah, Nah. pilih jomblo Jadi jomblo atau pacaran tapi bucin? atau pacaran tapi Komen di bawah ya. Di Jangan bawah lupa sini guys, di bawah sini. di bawah situ tuh. Enggak dong. Oh enggak ya. Dah, lanjut aja kita baca-bacain beritanya. Jadi berita pertama ini dari kompas.com dengan judul Demi Cinta Pria Ini Carikan Sabu Buat Kekasih Yang Dikenal di Media Sosial. Bucin banget ya. Bucin banget. Jadi pelaku ini sebenarnya ada dua pelaku. Pelaku yang satu ini memang sepak terjangnya ini udah biasa ngedarin narkoba lah. Oh jadi udah emang Udah biasa. jobnya jadi udah pengedar. jobnya. Nah, tapi pelaku yang satu ini memang baru. Nah, Anak baru lah ya. Anak baru, motifnya si pelaku ini nyariin sabu ini untuk pacarnya yang dikenal di media sosial. Oke. Tapi ketika udah ditangkap sama polisi, keterangan si pelaku ini bilang kalau dia cuman disuruh nyari sabu sama kekasihnya yang dikenal lewat media sosial. Dan pelaku ini mengatakan bahwa dia nggak tahu kalau sabu itu adalah jenis narkoba. Oke. Tuh. Logis nggak sih menurut lo? Untuk menurut gue pribadi ya, untuk saat ini harusnya sih kita semua pun kayaknya kalau sabu itu pasti udah familiar banget, merupakan salah satu jenis narkoba gitu. Iya. Jadi kayaknya memang alibi aja pelaku bilang kalau dia nggak tahu sabu itu adalah jenis narkoba. Oke. Terus maksudnya saking bucinnya sampai mau gitu, yang tadinya memang bukan seorang kurir ya, Iya. sekarang malah nyariin narkoba untuk kekasihnya yang dikenal di media sosial lagi. Nah, kalau gue sih mungkin bisa nyorotnya dari situnya karena gue ngeliat ini kekasih dari media sosial. Mungkin aja dia belum pernah ketemu kan. Kayak bisa dibilang pacaran lewat IG atau media sosial lainnya. Baru pacaran lewat sana, tapi lu bisa sebucin itu dan semau itu lu melakukan hal tersebut. Yang pasti ngerugiin ya, Iya, karena kan pasti. sebelumnya bukan Emang jobnya atau latar belakangnya dari pengguna atau pengedar. Dan ini bisa dibilang dia orang yang baru terjun ke dalam dunia itu, tapi akhirnya mau demi cinta. Iya. Ibaratnya kalau kita bilang kasarnya dijebak ya, demi terlalu terlena dengan cinta ya. Iya. Mungkin udah jomblo ribuan tahun kali ya. Mungkin Nggak dari tahu juga zigot sih. itu jomblo sampai gede, Kasian kali. Oke. Nggak ada yang tahu juga sih. Oke. Lanjut. Vi, Lanjut. berita kedua Vi. Nah, berita kedua itu gue ngambil dari poskota.id. Ada sopir bus Transjakarta yang ngebunuh pasangan selingkuhannya karena dia tuh ngelihat pacarnya ini atau pasangannya ini diantar pulang oleh cowok lain atau pria lain. Yang kebetulan sebenarnya rumahnya atau tempat tinggalnya itu nggak jauh dari tempat si cewek. Padahal si korbannya ini dia udah memiliki seorang istri. Dan sudah dijelaskan juga oleh si korban bahwa kalau misalkan dia tuh nggak ada hubungan apa-apa sama pasangannya si pelaku ini. Jadi istilahnya cuman salah paham Salah gitu. paham. Lihat ceweknya dianterin pulang sama cowok lain. Bener banget. Apa ini? Iya, kok bisa sih dianterin? Ya, emang siapa ya? Nah, gitu. Berakhirnya dibunuh. Dibunuh akhirnya karena pelakunya hilaf ngambil pisau akhirnya ditusuk si korbannya kayak gitu. Menurut gue sih mungkin ini dia udah terlalu cinta buta kali ya. Jadi kayak
gue udah cinta banget sama dia. Iya udah posesif banget. Lu nggak boleh pulang atau jalan sama siapapun kecuali sama gue, kayak gitu. Mungkin saking udah posesifnya karena udah hubungan 3 tahun ya. Oh udah ada 3 tahun. Udah 3 tahun dan kandas ya. Oh kayak Oke. Ya. Lanjut ya. Lanjut ke berita ketiga. Ini dari Warta Kota. Ini judulnya kasus pembunuhan Elvina terungkap karena cinta ditolak, ibu pelaku ikut jadi tersangka. Tuh, gimana tuh ceritanya tuh? Ceritanya, jadi si Elvina ini kan cewek korban gitu. Si korban ini diajak sama pelaku atau sama cowoknya untuk ke rumah cowoknya. Nah, terus diajak untuk berhubungan badan. Gitu. Si cewek nggak mau, si korban nggak mau. Tapi si cowok maksa, akhirnya si cewek dibunuh. Jadi dibunuhnya ini bukan sembarang dibunuh, Pak. Udah dibunuh, dimutilasi, dibakar. Aduh. Naas banget ya, karena nggak mau berhubungan badan, si korban atau si cewek ini akhirnya dibunuh sama kekasihnya. Gitu. Nah terus tadi kan di judul kan ada headline itu kan ada ibu tersangka. Jadi ibunya ini ternyata perannya itu adalah membantu anaknya untuk memasukkan mayat korban ke dalam kardus. Jadi abis dibakar dimasukin sisa-sisanya lah ya ke dalam kardus. Gitu. Untuk menghilangkan jejak katanya. Nas ya, maksudnya. Nas banget sih, nas banget. Udah karena nggak mau diputus cintanya. Iya, benar-benar. Jadi dia udah putus nih Pak. Dia sebenarnya udah putus. Selain si memang mereka udah putus, si cewek juga nggak mau, si korban ini nggak mau berhubungan badan. Oke. Jadi kalau gue ya liatnya di sini mungkin gimana ya? Apakah ini bisa dibilang sebagai dampak negatif dari pacaran atau gimana? Karena mungkin kebanyakan dari gaya pacaran anak zaman sekarang itu mungkin ada yang sudah ya begitu, sudah inian sampai akhirnya hubungan seks itu dijadikan suatu keharusan atau sebuah kebutuhan lah. Dan saat kebutuhan itu tidak terpenuhi, dan pada akhirnya terjadi yang kayak gini. Ada dampaknya dan ini sangat fatal banget sih kalau gue, karena berujung pada tindak kriminal yang sampai pembunuhan kayak gitu. Di sini judulnya itu pasangan kekasih bunuh diri di kamar kos sebelum bertengkar hebat. Pasangan kekasih dia tuh ditemuin udah meninggal di rumahnya. Nah, terus meninggal bareng nih. Jadi yang satu cowoknya itu kalau nggak salah di berita ini disebutin keluar busa di mulutnya. Kalau yang cewek itu ya ada kayak bekas sengatan atau apa gitu. Sengatan kayak ada merah-merah gitu di sekujur tubuhnya. Jadi bisa dibilang karena minum racun sih. Karena di sini dijelasin ada cairan-cairan kimia di sekitar korban. Udah diotopsi kali ya hasil mungkin. Terus memang TKP-nya si korban keluar busa ya. Akhirnya disinyalirnya. Iya. Nah, yang menariknya, jadi sebenarnya tetangga-tetangga di sekitarnya itu sering melihat pasangan ini sering bertengkar. Udah langganan bertengkar. Jadi bisa dibilang mungkin aja karena pertengkaran ini akhirnya berujung pada mereka sepakat untuk mengakhiri hidupnya. Karena sampai sekarang belum bisa diketahui sebenarnya latar belakang mereka itu apa sih. Jadi belum diketahui pasti nih sebenarnya kenapa sih mereka. Mungkin mereka memilih mengakhiri hidupnya bersama sebagai salah satu bentuk penyelesaian masalah kali ya. Mungkin karena bisa kan menurut pengakuan tetangga tadi katanya memang sering cekcok kan. Terus akhirnya ditemukannya mayatnya berdua di dalam rumah ya di kamar gitu, dan dua-duanya dalam keadaan tidak bernyawa. Nah sih ya, maksudnya penyelesaian masalah yang harusnya bisa diselesaikan baik-baik, justru malah merugikan kedua belah orang gitu, sepasang kekasih ini kan. Padahal seharusnya mungkin dalam hubungan berpacaran atau pasangan ini seharusnya bisa diselesaikan secara dewasa. Jadi kayak bisa dikomunikasikan. Jadi nggak perlu penyelesaian dengan cara mengakhiri hidup kayak gitu. Yang instan ya Pak, dan pasti caranya salah. Bisa dibilang itu cara yang salah sih. Gitu. Lanjut. Next ya. Ini lagi ada berita dilansir dari suara.com. Judulnya adalah dosen bunuh mahasiswa
karena cintanya ditolak. Waduh. Dosen bunuh mahasiswa karena cintanya ditolak. Berarti ini sebenarnya latar belakang apapun tidak memungkiri orang itu bisa berbuat jahat ya. Misalnya seorang dosen kan pasti kita lihat orangnya pasti punya wibawa, pasti berpendidikan dan lain sebagainya. Ternyata bisa juga melakukan hal-hal yang di luar nalar gitu, yang tidak seharusnya dilakukan. Jadi ceritanya si dosen ini memang sama mahasiswa ini sudah menjalin hubungan selama 3 tahun. Jadi udah pacaran gitu. Apa emang udah pacaran? Oh, udah pacaran. Udah diumbar berarti. Terus ada saatnya si dosen ini akhirnya mungkin karena udah 3 tahun pacaran merasa udah cukup kan, melamar si ceweknya atau mahasiswa ini. Akhirnya ditolak sama keluarganya. Keluarga si cewek nggak setuju nih kalau si dosen sama si mahasiswa ini tunangan lah gitu ya. Kalau dilamar kan tunangan ya kan. Ya akhirnya ketika itu si cewek ini lagi mengantarkan ibunya ke pasar, dan itu udah dibuntutin tuh sama si dosen ini, dibuntutin diam-diam. Terus pas udah disenyara mungkin direncanakan ya kalau kayak gini kan berarti dia udah ngikutin ini menurut penuturan dari beritanya ya, udah diikutin. Terus pas si cewek ini cuma ngedrop ibunya, jadi cuma nganterin ibunya ke pasar, terus dia pulang sendiri nih. Nah pas pulang itu di jalanan yang sepi akhirnya dia ngeberhentiin si korban dan cekcok di situ dan langsung menusuk si korban berkali-kali. Nah itu dilihat sama warga, si pelaku kabur. Nah akhirnya karena si korban dilihat bercucuran darah ya di tengah jalan, akhirnya dibantu sama warga ke rumah sakit terdekat. Tapi ternyata naasnya korban nggak bisa diselamatkan karena udah beberapa, tadi sih di beritanya ada beberapa kali ini sih tusukan. Jadi mungkin darahnya udah terlalu banyak ya Pak, mungkin atau jaraknya dari rumah sakit dari TKP kejauhan jadinya. Mungkin juga kenanya alat vitalnya atau misalkan seperti jantung, organ vitalnya ya mungkin. Organ vitalnya. Jadi bisa langsung membayang kayak gitu. Iya, misalnya yang kita bisa ambil adalah maksudnya walaupun ini udah pacaran selama 3 tahun, ternyata kalau komunikasinya tidak berjalan dengan baik atau tidak menyikapi segala sesuatunya dengan dewasa, ini juga bisa berakibat fatal gitu ya. Maksudnya apalagi pelakunya ini orang yang berpendidikan, kan kita bilang pasti dia tahu dong mana yang salah mana yang benar, tapi mungkin karena emosi cintanya ditolak, lamaran ditolak ya. Jadi bisa dibilang sebenarnya pelaku pembunuhan dalam kasus berpacaran ini ya, itu tuh nggak menutup kemungkinan dari orang-orang yang nggak berpendidikan atau bahkan yang berpendidikan pun bisa melakukan hal seperti ini ya. Ada catatannya seperti ini. Itu. Selanjutnya gue ngambil dari kaltimtribunnews.com. Nekat bunuh pacar usai berhubungan badan, pelaku cemburu saat cium aroma sperma di sofa. Nah jadi ceritanya itu si pelaku ini udah sempat ngeliat ada 2 cowok keluar dari rumah si cewek. Pelakunya sempat ngeliat, tapi dia bisa meredam amarah tersebut. Kayak dia, gue masih positif thinking, mungkin kayak gitu ya. Dia mungkin kita masih ini mengibaratkan ya. Jadi kayak, gue positif thinking pas cewek ada yang ada 2 cowok keluar dari rumah cewek gue, positif thinking aja ya. Akhirnya dia masuk nih ke rumah itu. Dia nggak biasa aja, kayak orang biasa aja. Akhirnya mabuk, minum. Nah, akhirnya mereka berhubungan badan. Di saat paginya korban itu sedang memasak. Setelah memasak, habis itu mereka tidur lagi. Berarti dalam 1 hari itu nggak terjadi apa-apa? Nggak terjadi apa-apa. Ini udah besokannya nih? Udah besokannya lagi. Jadi itu kalau nggak salah kejadiannya itu pas dia cowok itu ngeliat orang keluar itu malam hari kalau nggak salah. Nah terus abis itu sebenarnya itu nggak ada kejadian apa-apa ya sebelum itu ya. Jadi kayak masih normal-normal aja. Bahkan akhirnya mereka itu minum-minum lagi di sofa. Nah pada saat di sofa itu si cowoknya ini mencium aroma sperma di sofanya itu. Mungkin saat itu dia akhirnya terpikir kembali, apa jangan-jangan kemarin cowok dua yang kemarin itu telah melakukan sesuatu gitu-gitu. Akhirnya cekcok, akhirnya pelaku membunuh korban.
gimana ya, dari tadi yang kita bahas itu sebenarnya banyak, pertama mengenai kesalahpahaman ya, benar. komunikasinya yang kurang baik dan rasa cemburu yang nggak bisa dikontrol. Iya benar. Ya kan, dan akhirnya semuanya menimbulkan kerugian ya, sebenarnya baik pelaku maupun korban, karena korbannya juga akhirnya meninggal Kehilangan gitu kan, kehilangan nyawa akhirnya, dan pelakunya juga pasti mendapatkan ganjaran hukuman ya. Tribunjogja.com judulnya Cinta Segitiga Ayah Anak dan Seorang Janda Berujung Maut, Pelaku Tikam Korban Secara Sadis. Oke, jadi ini adalah ayah sama anak, ini pacarnya sama. Waduh, kok bisa gitu? Kok bisa? Ayah dan anak pacarnya sama. Dan macarin seorang gue kurang setuju dengan kata-kata janda, sorry ya, gue bilangnya single parent aja ya. Iya mungkin. Lebih tepat. Oke. Jadi pacarnya ini si cewek ini single parent, punya anak 3. Nah, si cewek ini punya pacarnya itu ayah dan anak gitu. Kandung nih mereka berdua pacaran sama satu ini, dan ini nggak saling tahu. Oh. Saling tahu. Jadi Nah, nah, yang membunuh ini adalah si anak, si pelakunya nih. Pelakunya ini adalah si anak dari bapaknya itu ya. Ya, dia bunuh si pacarnya ini, si wanita single parent ini. Karena cemburu pas dia tahu kalau dia juga si ini juga menjalin kekasih dengan ayahnya. Gitu. Tapi sejauh ini tetangga tuh memang udah sering lihat kalau si korban ini sering dilakukan secara tidak wajar sama si pelaku. Maksudnya sering ada kekerasan fisik, terus berantem terus. Dan memang si laki-laki ini, si pelaku ini memang kata tetangga itu suka bikin onar. Maksudnya suka hal-hal yang gak wajar lah, dan si pelaku ini pengangguran juga gitu. Maksudnya kalau kita bisa lihat tadi yang berpendidikan ada, ini yang pengangguran ada ya. Benar. Realitas sosialnya tuh memang sekejam itu. Jadi mungkin pembunuhan itu tidak, atau pelaku pembunuhan tidak bisa kita bilang dari satu sisi aja ya. Orangnya gini, padahal siapapun bisa jadi pelaku. Nah, sebenarnya yang kasihannya sih kalau dari cerita ini ya, dari gue pribadi kasihannya ke anaknya, karena si single parent ini punya 3 anak. Iya, dan si single parent ini adalah satu anak tunggal dari keluarganya. Jadi kalau gue sih menanggapi kasus ini, kalau urusan percintaannya gue nggak terlalu menyoroti, tapi gue lebih kasihan ke belakangnya gitu. Di saat 3 orang anak ya harus kehilangan ibunya, terus mungkin karena kalau misalnya dibunuhnya ini kan di sekitaran situ, jadi kan ngerinya si anak ini melihat proses pembunuhannya, itu yang membuat seperti itu ya. Itu yang ditakutkannya, mungkin takutnya nanti ada trauma atau lain sebagainya. Yang gue lihat, yang gue sorot sih lebih ke arah kasus anaknya ya, dampak sosialnya. Ini beritanya gue ambil dari Warta Kota Live. Jadi judulnya itu kisah remaja cemburu lihat pria lain di HP pacar, bunuh dengan gunting lalu lapor polisi akui salah. Dengan gunting? Dengan gunting. Jadi ceritanya ini dia sama pacarnya pergi ke suatu tempat. Nah, pada saat sampai di tempat itu, kebetulan si wanita ini yang menjadi korban itu ingin menaruh HP di jok motor. HP-nya mau ditaruh di jok motor. HP-nya mau ditaruh di jok motor. Tapi ternyata di dalam situ ada gunting juga. Nah, kalau berdasarkan berita yang gue baca ini, niat awalnya itu gunting itu digunakan untuk jaga-jaga, takutnya ada orang yang entah iseng atau gimana. Oh, maksudnya untuk pertahanan diri nih. Untuk pertahanan diri. Bukan untuk apa-apa. Bukan untuk apa-apa kalau gue baca dari sini ya. Si cowoknya ini melihat di HP-nya si korban itu ada foto dia lain. Akhirnya mereka cekcok, bunuhlah, ditusuk pakai gunting si korbannya ini. Bentar, ini tuh motor siapa? Motor ceweknya? Motor ceweknya. Kalau gue baca di sini dia tuh dijemput sama ceweknya. Ya benar bang. Jadi sebenarnya niat awalnya tuh buat jaga-jaga aja nih, takutnya ntar. Tapi malah kena ke dirinya. Nah, takutnya gue lagi pacaran, ntar tiba-tiba ada warga nimpukin apa gimana kan? Waduh, ini bapak hayalannya tinggi banget. Kalau pacaran warga nimpukin. Kali aja warga iseng, ada pacaran nimpukin kan, nggak ditahu kan akhirnya. Pacaran di tengah tawuran apa gimana? Nggak tahu juga sih. Nah, tadi gue bilang si tersangka ini akhirnya ngelihat ngambil ponselnya, terus ngelihat nih di HP-nya itu ternyata ada foto cowok lain. Nah, karena cemburu terus akhirnya dia hilaf, nusukin guntingnya tuh di leher.
hilafnya langsung ke leher, Pak. Iya, ya nggak tahu deh. Kalau di sini sih hilaf. Oke. Kalau menurut saya hilaf ya. Dan akhirnya Mungkin emosinya lagi puncak banget kali ya. iya kayak lagi-lagi dia cemburu buta. Benar. Ada gunting nih. Enggak gitu maksudnya nada ya, sorry maaf. Jadi ada gunting ditusuk ke akhirnya dan mayatnya dibuang ke jurang Untuk menghilangkan jejak. untuk menghilangkan jejak. Akhirnya karena dia merasakan penyesalan terus kayak dihantui rasa bersalah, dia akhirnya akui perbuatan itu ke Cukup beragam ya. cukup beragam. Di tahun 2020 ini, tahun yang sebenarnya menurut gue pribadi udah banyak cobaan, rintangan, dan ternyata tidak menutup kemungkinan juga kasus-kasus kriminal gitu ya tetap ada dan berujungnya ke pembunuhan ya. Iya. Yang naasnya lagi pembunuhannya adalah dari tadi sepasang kekasih. Iya. Makanya kita dari tadi ngangkat tentang bucin ya. Bucin. Iya. Dan akhirnya malah bisa yang darinya sayang banget jadi emosi banget ya kan. Jadi akhirnya Dari sayang banget jadi sayang aja. Kalau gitu ya. nggak gitu Oh, jadi- konsepnya. Maaf ya guys, ini memang agak-agak terbentur dengan pengalaman pribadi. Jadi Iya. Oke. kayak gitu. Terus nanti kita akan bahas tentang konsep-konsepnya dan solusinya. Ini menurut pengetahuan kita ya. Karena kan criminaloid speak. Nah, terus kalau misalkan kita nanti tadi itu ada salah-salah informasi atau gimana, nanti kita taruh link beritanya di bawah. Kalian bisa baca lebih lengkapnya. Jadi solusi dari kita ya tentang pembahasan kali ini yakni kita harus bisa membedakan rasa sayang kita terhadap pacar atau kekasih dengan rasa sayang kita terhadap orang tua atau terhadap Tuhan. Yang mana kalau terhadap kekasih ini kan namanya baru hubungan ya. Nah, benar. Baru sekedar status. Kita harus bisa membedakan dengan rasa sayang kita yang harusnya kita berikan secara lebih kepada orang tua dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Benar banget. Nah, sehingga melahirkan pertanyaan terhadap diri kita sendiri mengenai sebenarnya apa yang kita lakukan terhadap, apa yang kita jalani terhadap diri kita dan pasangan itu, relasi yang kita bentuk ini apakah relasi yang sehat atau relasi yang menyimpang? Nah, ini menghadirkan pertanyaan juga. Jadi jangan sampai kita mentang-mentang pacaran, jadinya kita menghalalkan berbagai cara dan akhirnya adanya kebiasaan antara sebenarnya ini wajar atau hal yang menyimpang. Dan yang terakhir itu komitmen dalam hubungan berpacaran ini seharusnya bukan suatu bentuk yang merusak, sifat yang merusak. Tapi seharusnya pacaran ini atau dalam berhubungan ini bisa menimbulkan sesuatu yang positif. Nah, itu bisa banyak contohnya kayak misalkan diskusi bareng pacar, terus kayak belajar bareng pacar, saling support itu bisa juga gitu. Jadi saling mendukung lah. Jadi saling mendukung untuk perbaikan diri ke depannya, untuk perkembangan diri ke depannya kayak gitu. Nah, tadi kan udah ada solusi dari kita ya. Yups. Kita juga di penghujung ini kita ada spesial bintang tamu ya, bintang tamu spesial. Guest star. Ini ada pakar cinta dari wilayah Polis dan sekitarnya. Kita sambut Bapak Sofian. Silakan Bapak. Oke, jadi tadi kan lo udah ngeliat ya seputar tadi berita-berita kriminal yang kita bacain. Nah, terus tadi solusinya dari gue sama Raffi juga udah. Nah, kita minta pendapat lo ke solusi lo ya. Closing statement tentang bucin, jomblo atau bucin. Gimana menurut pendapat pakar cinta ini ya? Silakan sobat gengs, dimatikan aja kameranya. Oh, jangan. Ngomong, ya. Langsung close aja ya. Gak boleh. Oke teman-teman, jadi dalam kadang orang bercinta itu tak mengenal suatu makna daripada percintaannya. Kadang bercinta itu dia itu selalu melebihkan akan makna daripada dirinya gitu. Dia kan banyak anak sekarang tuh kayak anak SMA tuh kejadian. Wah, mungkin gimana tuh? Ada proses gimana? Kenapa jadi gini? Ada proses di mana itu remaja sekarang itu bercinta dari semenjak SMA. Contoh SMA itu udah mulai di mana masa remaja itu mendekatkan diri dia kepada percintaan tersebut gitu. Jadi percintaan yang melebihkan daripada dirinya. Dan mungkin kalau dia sudah kuliah atau sudah semester yang ujung, dia akan bisa memakna suatu cinta dan tidak akan melebihkan daripada hal-hal yang tidak terjadi, yang tidak
akan terjadinya penyimpangan seperti itu. Berarti menurut Bapak sebaiknya anak-anak remaja SMP SMA jangan cinta-cintaan dulu Jangan gitu. cinta-cintaan dulu. Nanti Soalnya aja itu kalau udah dewasa, itu gitu. psikologi dia belum apa sih namanya? Gini. Belum tersusun secara rapi gitu. Belum itu belum gini. Gitu kayak ya belum terasa lah. Belum terasa. Oke. Belum bisa memaknai, belum bisa memilah ini mana yang baik, ini yang mana yang Oke. buruk. Ikutan ya, Masih masih ikut-ikutan. belum tahu. Dan nafsu dia itu masih tinggi. Oh. Hal tersebut. Jadi banyaklah penyimpangan terhadap Oke. hal tersebut. Jadi banyaklah seperti kayak pembunuhan, kayak apalagi tuh pemerkosaan. Kan benar. banyak tuh kita dengar-dengar anak-anak sekarang sebelum nikah udah diperkosa duluan. Iya. Kayak gitu. Tapi kalau menurut pandangan Bapak nih dari beberapa kasus yang tadi kita udah baca ini, menurut Bapak gimana sih soal hubungan berpacaran itu sendiri? Apakah mendingan jomblo aja atau pacaran tapi bucin? Kalau Kembali ke judul nih. Kembali ke judul lagi nih. Jomblo aja atau pacaran Pacaran tapi bucin. Gimana menurut Gimana tuh? ahli cinta? kalau saya melihat sih mendingan jomblo aja. Jomblo Nah, aja. kan kalau zaman sekarang tuh langsung nikahin aja. Bapak ini koceknya sepertiga malam. Set. Kayak gitu. Arti dalam jomblo ini bukan dia itu tidak bisa. Arti jomblo ini dia sedang membangun dirinya gitu. Wis. Jadi jomblo ini pilihan ya Pak, bukan Pilihan. takdir ya. Iya, jomblo ini pilihan. Mbak yang di belakang dan senyum-senyumnya, Mbak. Udah ya. Enggak apa-apa terus. Itu. Bapak masih jomblo atau pacaran? Saya Iya. alhamdulillah saya taruhkan. Wow. Makin. Oke. Yo. Mbak yang di belakang jangan senyum-senyumnya, Mbak. Oke. Udah ya Pak, berarti itu ya Pak Iya, closing itu. statementnya ya. Oke, sobat gengs yang di rumah, terima kasih sudah menonton ya. Iya, benar. Kritik kita pada kali ini ya, dan thank juga buat Bapak Sofian ya, ahli cinta Dari Poris. dari Poris ya. Ini baru sekitar Poris dari artinya dia. Iya, ya. iya. Belum sampai kemana-mana dulu. Belum keluar lah, belum keluar. Ini Poris aja tetangga dan dia maaf ya, biasanya agak-agak semangat ngomong sampai. Iya. Oke, terima kasih ya semuanya. Jangan lupa komen misalkan kamu pernah mengalami ya, Iya. bucin banget atau jomblo banget Iya. atau gimana, kamu mau curhat pun atau gimana, silakan Komen di bawah. ini, dan jangan lupa Like. dan subscribe, share juga ya. Ke teman-teman, kalau misalkan kalian pengen tahu apa aja sih nanti konten-konten dari Criminal Week ke depannya. Atau bisa ngasih saran ya Kak. Nah, Misalkan, benar. Kak, ntar, next time bahas dong tentang ini. Yuk. Jadi bisa request di bawah ini. Oke. Dan terima kasih semuanya sobat di rumah. Dadah. Udah gak apa-apa, lo lanjutin aja. Iya, oke, nanti kata aja ya. Oh, no. Akhirnya mereka cekcok. Oke. Cekcok. Kenapa harus cek gitu sih? Oh, iya, Lebih enak, Oke, lebih enak. oke. Cekcok. Nah, selanjutnya? Selanjutnya, oh iya masih ada lanjutan Iya, ya Pak? masih. Secara Poris. Poris. Saya mau benerin Pak, boleh Pak? Oh iya, biar ganteng. Gitu. Komitmen ya. Konsepnya. Komitmen dong. Oh, komitmen sih? Bapak ada Konsepnya. masalah apa dengan komitmen? Sayang, ya kan? Penuh kasih, penuh penuh kasih, cinta. cinta, welas asih, oh enggak Salah. itu ntar malah, jangan dong Pak, maaf ya. jangan dong Beda Pak ya. dong, jadi beda server.